Hai semua, mungkin sebagian besar dari kita selalu memandang Amerika sebagai pusat teknologi dan inovasi dunia. Mulai dari New York dengan gedung pencakar langitnya, hingga Silicon Valley yang menjadi rumah bagi raksasa teknologi seperti Apple dan Google. Amerika juga dikenal dengan tokoh seperti Elon Musk yang selalu menggebrak dunia dengan ide-ide revolusionernya. Namun, tahukah Anda bahwa Indonesia juga memiliki kecanggihan teknologi yang tidak kalah, bahkan dalam beberapa aspek lebih unggul? Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran yang tersedia di mesin ATM di Indonesia. Bagaimana bisa teknologi negara berkembang seperti Indonesia dapat mengalahkan teknologi negara maju, yaitu Amerika Serikat? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Belum lama ini, seorang warga negara asing mengunggah video di TikTok yang menyatakan kekagumannya terhadap fitur-fitur yang tersedia di mesin ATM Indonesia. Ia terkejut bahwa mesin ATM di sini tidak hanya untuk menarik uang tunai, tetapi juga bisa digunakan untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, gas, hingga membeli tiket pesawat. Di Amerika, mesin ATM umumnya hanya digunakan untuk menarik uang dan tidak mendukung berbagai layanan tambahan seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat, untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, masyarakat biasanya menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti PayPal, Venmo, atau Zelle. Namun, prosesnya memakan waktu lebih lama. Bisa mencapai beberapa hari untuk menyelesaikan satu kali transfer. Berbeda dengan di Indonesia, di mana transfer antar bank bisa dilakukan secara real-time melalui mesin ATM, mobile banking, atau internet banking. Selain itu, di Indonesia, tersedia banyak pilihan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana yang memudahkan transaksi sehari-hari. Tidak hanya dalam hal teknologi perbankan, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam bidang penguasaan bahasa. Menurut Charlie Sullivan dari University of Michigan, masyarakat Indonesia umumnya menguasai lebih dari satu bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia, serta beberapa di antaranya juga menguasai bahasa asing seperti Inggris, Korea, atau Mandarin. Sebaliknya, di Amerika, rata-rata masyarakat hanya fasih berbahasa Inggris dan cenderung enggan mempelajari bahasa lain, sehingga beberapa bahasa lokal mulai punah karena jarang digunakan. Meskipun Indonesia memiliki keunggulan dalam hal keanekaragaman bahasa, kita juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah. Dari 726 bahasa daerah yang ada, banyak yang terancam punah karena berbagai faktor seperti urbanisasi dan perkawinan antar etnis. Upaya pelestarian bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan penggiatan kegiatan budaya lokal yang menggunakan bahasa daerah. Namun, kita juga harus mengakui bahwa Amerika Serikat tetap menjadi rujukan dalam banyak aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam bidang penerbangan antariksa dan farmasi. Oleh karena itu, kita dapat belajar banyak dari negara tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita di berbagai bidang. Banyak pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di universitas-universitas ternama di Amerika, dengan harapan ilmu yang mereka peroleh bisa digunakan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Dengan demikian, meskipun Amerika memiliki banyak keunggulan dalam teknologi dan inovasi, Indonesia tidak boleh berkecil hati. Kita memiliki keunggulan sendiri yang harus kita banggakan dan kembangkan. Dan pada saat yang sama, kita juga harus terus belajar dan berinovasi
untuk bersaing di panggung global. Melalui sinergi antara kebanggaan dan keunggulan lokal dan semangat belajar dari yang terbaik, kita bisa mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berdaya saing tinggi di era globalisasi ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.